Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di IJP Tutorial. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara menggunakan array AutoCAD untuk part kedua. Di video sebelumnya saya sudah coba untuk upload part pertama ya, karena untuk array ini di sini ada beberapa model array ya. Yang kemarin kita udah bahas adalah rectangular array. Yang akan kita bahas yang sekarang adalah pad array. Nah, bisa teman-teman lihat di layar itu sudah ada yang bentuk array yang saya buat menggunakan pad array. Jadi untuk pad array ini teman-teman harus punya garis acuannya dulu, atau misalkan kita bisa katakan sebagai jalurnya dulu ya. Ini kan arraynya yang bulat-bulat kecil ini atau lingkaran kecil ini. Nah, jalurnya itu yang lingkaran besar. Atau misalkan ini garis lurus ini adalah jalurnya, sedangkan yang kecil lingkaran ini adalah arraynya, gitu pun yang ini ya. Seperti contoh misalkan begini, kita buat dulu jalurnya, kita buat yang garis ya, misalkan kita buat sembarang seperti ini. Lalu sekarang kita buat objek yang akan dijadikan array, misalkan kita buat lingkaran menggunakan circle, kita taruh di ujung. Nah, caranya sebenarnya cukup mudah, kita tinggal klik ya perintahnya pad array, kita klik objek yang akan kita jadikan array, diklik lalu di enter ya. Setelah itu kita klik jalurnya atau garis acuannya seperti ini ya. Seperti rectangular array ini bisa kita atur ya, jaraknya itu mau per berapa senti, karena di sini saya satuannya cm. Misalkan kita atur per 100 berarti lebih banyak ya. Kalau misalkan per 200, jadi between ini adalah jarak dari as objek ini ke objek yang satunya ya. Misalkan ini bisa diatur, itu untuk garis. Kita bisa juga untuk objek yang lain, misalkan lingkaran, kita buat lingkarannya, lalu kita buat objek yang akan kita jadikan arraynya seperti ini. Sama caranya ya, kita pad array, klik objeknya, lalu enter, lalu diklik jalurnya, lalu di enter seperti ini. Ini bisa kita ubah juga ya, betweennya kita bisa ubah mau per berapa, ini dia otomatis akan menyesuaikan. Atau misalkan bisa garis yang tidak beraturan sekalipun, atau misalkan bentuk yang seperti contoh inilah mungkin ya, spline itu kan bentuknya lumayan tidak beraturan gitu ya, misalkan seperti ini, itu tetap bisa menggunakan pad array ya. Caranya sama, ini kita pilih objeknya, di enter, lalu diklik garis acuannya seperti ini ya. Ininya juga bisa kita atur. Nah, jadi kesimpulannya adalah kalau pad array ini kita harus punya garis acuannya, kita harus punya lintasan untuk array tersebut ya. Jadi dia akan mengikuti garis acuannya. Kalau acuannya adalah lingkaran ya, dia akan membentuk lingkaran. Kalau acuannya garis lurus, dia akan mengikuti garis lurus. Oke, begitu teman-teman, semoga ini bermanfaat dan semoga apa yang saya sampaikan bisa teman-teman pahami. Sekian video tutorial kali ini, kurang lebih saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.